A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma 'abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustaghfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafunal akhirah kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin merupakan kalimat yang jitu yang sepantasnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hingga hari ini pada puasa Ramadan yang ke-7 kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan segala macam ibadah dan hal-hal mulai dari yang wajib hingga yang sunnah di bulan yang penuh keberkahan ini. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, yang dimana dilipat gandakan segala amal perbuatan kita. Jangan sampai kita terlena, apalagi menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan tersebut. Sekali lagi, mari bersama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW merupakan hadiah yang terindah dari kita untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita. Pertanda bahwasanya kita tidak pernah lupa dengan Habibullah, yaitu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kalimat yang senantiasa keluar dari lidah kita, pertanda cinta kita juga kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah senantiasa berselawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official, hari ini kita akan berbagi informasi suatu hal yang berkaitan dengan kalimat kesabaran dalam perspektif Islam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan jadilah orang yang sabar, dan ikatlah selalu kesabaran itu di dalam diri kita, dan mudah-mudahan dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Dari ayat di atas kita dapat menggambarkan dan kita dapat memahami bahwasanya orang-orang yang sabar itu adalah perilaku sabar itu adalah sesuatu hal yang memang Allah perintahkan kepada orang-orang yang merasa dirinya beriman. Jadi bagi orang yang beriman, maka hendaknya lah dia senantiasa melapangkan dadanya dalam setiap hal yang terjadi kepadanya di muka bumi ini. Menurut ulama, sabar itu ada beberapa bagian. Yang pertama, kata ulama dikatakan as-sabru fi ta'atillah, yaitu sabar dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu as-sabru fi tarkil ma'siyati fillah, yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah as-sabru 'indal bala, yaitu sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti hari ini, seperti saat ini di bulan Ramadan ini, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, melakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan di bulan Ramadan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Maka itu merupakan salah satu contoh bahwasanya kita telah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabar dalam mematuhi apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah as-sabru fi tarkil ma'siyah fillah, yaitu sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah apabila kita mungkin tertarik kepada suatu hal, kenikmatan dunia, yang mungkin kenikmatan tersebut bukanlah suatu hal yang halal.
Contohnya ada rayuan untuk memakan uang hasil korupsi, atau ada rayuan untuk kita meninggalkan sholat, ataupun ada rayuan untuk kita melakukan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita sabar dan kita sukses, kita berhasil sekuat tenaga menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka bila kita berhasil melewatinya, cobaan untuk meninggalkan maksiat, maka kita termasuk daripada orang yang bersabar menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam bala ataupun cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official. Adapun yang ketiga ini, yaitu yang kita katakan tadi adalah sabar dengan ketentuan Allah, yaitu dengan cobaan dan bala yang datang kepada kita. Orang-orang yang sabar dengan bala ataupun cobaan yang datang kepadanya merupakan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dengan apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, wabashshirus sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi dikatakan orang-orang yang ketika ditimpakan kepada mereka cobaan, ujian, dan mereka berkata, sesungguhnya kami dari Allah, maka kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah katakan bahwasanya inilah orang-orang yang sabar tersebut, dan orang-orang seperti ini akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan mendapatkan dirinya sebagai orang-orang yang menang di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official. Adapun level sabar itu, ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya level kesabaran itu ada dua. Yang pertama level tertinggi, dan kemudian level yang rendah. Level yang tertinggi adalah ketika ditimpakan kepada dia suatu ujian, suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun itu yang sifatnya mengajak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sabar atas itu semua, dan dibarengi dengan memang benar-benar keinginan dia dari hati yang paling dalam untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sabar dengan kapasitas, dengan kualitas level tertinggi. Sedangkan yang kedua, level sabar yang dengan nilai kualitas yang rendah adalah ketika dia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, tapi bukan karena memang untuk mencari ridha Allah. Dia tidak ridho sebenarnya, tapi karena tidak ada lagi daya dan upaya yang bisa dia lakukan, maka kalimat yang bisa keluar dari lidahnya hanyalah kata-kata sabar saja. Walaupun sebenarnya dia sabar karena tidak ada lagi kemungkinan solusi yang dia bisa lakukan selain menerima apapun yang sudah terjadi. Inilah sabar yang levelnya di level terbawah. Maka daripada itu, marilah kita menjadi seorang muslim yang memang bersabar. Sepenuhnya kesabaran kita tujukan hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang menurut Allah adalah orang-orang yang membawa kemenangan pada dirinya, dan mendapati dirinya adalah sebagai orang-orang yang menang. Dan orang-orang yang sabar adalah orang yang senantiasa mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingin selalu Allah menaungi kita, maka jadilah orang yang bersabar. Dan orang-orang yang sabar juga termasuk kita katakan tadi orang yang beruntung atau orang-orang yang menang, sebagaimana dalam pepatah Arab dikatakan, in sabartum 'alal asyaqqi qalilan istamta'tum bil arfahil aladzi tawilan. Bila kalian sabar dengan sedikit kesusahan yang terjadi pada kalian, maka kalian akan mendapatkan kenikmatan yang besar di hari kemudian. Mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini, apa yang kita sampaikan hari ini menjadi motivasi bagi kita semua kaum muslimin, khususnya di bulan Ramadan ini yang dimana kita diuji dengan kesabaran yang luar biasa, dan senantiasa dengan kesabaran tersebut kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
ingin menjadi orang yang hebat, maka kami butuh tempat yang hebat, lingkungan yang hebat, orang-orang yang hebat. Kami dibekali dengan pondasi yang kokoh untuk meraih segala apa yang kami impikan. Mengasah seluruh kemampuan yang ada pada diri kami, sehingga kami tahu harus menjadi apa. Berjiwa kepemimpinan, fokus, terarah, dan pantang menyerah, mengantarkan kami kepada pintu gerbang keberhasilan. Al-Fityan School Medan. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika afartu hirahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Yayasan Al-Fityan Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.